down, I know you got me, baby. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Serina. Nah, di video kali ini kita sudah akan membahas mengenai Superlab 1 ya teman-teman. Nah, sebelumnya kan kita baru saja membahas tentang pendahuluan. Sekarang kita akan membahas tentang Superlab yang pertama. Kalian bisa download saja filenya, terus seperti biasa. Oke, di sini udah ya teman-teman. Kalian bisa klik saja filenya. Oke, nah di sini kalian bisa buka saja seperti biasa dengan cara klik 2 kali. Dan kalian pasti nanti akan langsung diarahkan ke sini ya teman-teman. Ini kalian bisa klik dock saja agar pindah. Di sini kita sudah ada topik dan instruksinya. Ini adalah Superlab yang akan kita kerjakan nih. Tapi kalian jangan khawatir karena di sini kan sudah ada step by stepnya dan instruksinya. Di sini juga terbagi menjadi beberapa part. Jadi di sini kita itu tidak bingung. Nah langsung saja kita mengerjakan yang part satunya, yaitu Basic Configuration. Di sini kalian baca instruksinya, konfigurasi hostname pada setiap router dan switch itu sesuai dengan nama pada display. Terus kemudian kita disuruh konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch dengan passwordnya SID. Untuk passwordnya itu harus sesuai dengan instruksinya. Baik huruf kecilnya, huruf besarnya, itu harus yang di instruction. Oke, langsung aja kita akan konfigurasi hostname-nya. Mulai dari yang sebelah sini dulu, dari switch. Dan nama displaynya itu yang ini SW4, kita akan ubah. Hostname-nya kita ubah. Ini perintah hostname SW4. Terus kita enter. Oke, di sini kalian bisa lihat kompleksinya udah bertambah. Terus kemudian kita konfigurasi enable secret-nya dengan perintah ena csid. Terus kita coba exit. Keluar. Terus kita end. Nah, maka di sini kita disuruh masukkan passwordnya. Di sini udah bisa ya teman-teman. Sekarang kita lanjut di switch yang berikutnya ini. Di sini kita sudah melakukan yang part 1 yaitu basic configuration. Nah, kita bisa coba untuk cek result ya teman-teman. Nah, di sini bisa lihat untuk yang di setiap itemnya itu multilayer switch 1 enable secret hostname-nya sudah. Yang ini juga udah dan kalian bisa lihat untuk yang hostname dan enable secret-nya udah semua. Nah, kita lanjut aja ke part yang keduanya, di mana nantinya kita akan konfigurasi VLAN dan trunking pada multilayer switch 2 dan switch 4. Dan di sini kita baca dulu instruksinya. Buat VLAN, lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Nama filenya yaitu yang ini VLAN 10, 20, dan 30. Konfigurasi port fast, semua interface yang terhubung. Konfigurasi SFI dan DHCP service. Kita fokus ke yang dua ini dulu, buat VLAN konfigurasi port fast di switch 4 dan multilayer switch 2. Nah, pertama kita ke switch 4 dulu. Yang ini, kita masuk ke config dulu. Terus kita ketikkan VLAN 10. Nah, untuk name-nya itu menyesuaikan perintahnya dengan name VLAN 10. Setelah itu kita buat VLAN 20. Untuk namanya juga penulisannya sama ya teman-teman. Lanjut VLAN 30. Nah, di sini udah membuat VLAN-nya nih. Sekarang kita akan coba untuk memasukkan interface di VLAN 10, 20, dan 30. Di sini di displaynya sudah ada VLAN 10, 20, dan 30. Oke, ini saya lihat dulu interface-nya. Di sini jika udah kalian bisa masuk ke switch 4 lagi. Kita dari VLAN 10 dulu. Nah, langsung kita keluar dulu. Langsung interface range fa0/2 sampai 3. Langsung aja switch port model access. Switch port akses VLAN 10. Nah, ini kan masih orang ya teman-teman. Kita akan konfigurasi portnya, yaitu spanning tree seperti ini. Spanning min tree port
Atau biar tidak panjang, itu kalian bisa mengikatnya dengan SPAPO seperti ini. Oke, VLAN 10 sudah di switch 4. Sekarang VLAN 20, FA0/4 dan 5. Ini kita exit. Di sini kita ganti. Terus switch port mode akses. Ini switch port VLAN 20. Lalu spanning tree port face. Oke, di sini VLAN 20 sudah. Sekarang VLAN yang 30 berarti 06, 0/6 sampai 7 ya teman-teman. Sorry, kita exit dulu. Switch port mode akses. Ini ganti 30. Oke, di sini di switch 4-nya udah. Di sini di instruksinya kita lakukan juga di multilayer switch 2. Oke, yang ini ya teman-teman, kita bisa buka multilayernya. Tapi teman-teman, di sini kan di multilayer switch 2, ini kita kan nggak ada interface yang terhubung ke VLAN 20 nih. Nah, tapi kenapa di sini di multilayer switch-nya tetap kita tambahkan? Karena nantinya kita akan konfigurasi DHCP. Nah, langsung saja kita masukkan interface-nya ke VLAN 10 dulu. Sama seperti tadi ya teman-teman, kalian bisa lihat interface-nya dulu, terus kalian masukkan dengan perintah yang sama. Jadi kalian bisa tonton aja. Oke, di sini untuk yang 0/4 sampai 5 itu langsung VLAN 30 ya teman-teman. Oke, di sini semakin menambah ya teman-teman kompleksinya. Tapi teman-teman di sini FA dan 0/1 yang di sini apakah akan kita anggurin? Itu enggak ya, kita akan menerangkan dari yang switch 4 dulu. Lalu masukkan perintah switch terang all VLAN. Kita singkat ya teman-teman, 10 sampai 30. Di sini kita sudah mengelot atau mengizinkan akses VLAN 10 sampai 30. Kita juga akan terangkan FA0/1 dari switch multilayer 2-nya. Di sini kalian bisa masuk dulu ke interface-nya, FA0/1, lalu switch terang ke. Nah, di sini udah kita terangkan dari 01 yang di switch 4 dan switch multilayer 2. Di sini kita sudah menyelesaikan poin yang 1 dan 2 nih. Sekarang kita akan konfigurasi DHCP-nya. Di sini instruksinya konfigurasi DHCP server pada multilayer switch 2 untuk semua VLAN. Setelah itu kita disuruh setting DNS server dengan IP ini di bawah ini, IP address untuk setiap VLAN. Di multilayer switch 2 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Nah, maksud alamat IP pertama seperti ini, 192.168.10.1, 20.1 ataupun 30.1 dan lainnya. Terus kita disuruh melakukan konektivitas. Sini kita langsung konfigurasi DHCP-nya dulu. Sebelum konfigurasi DHCP, kita harus memasang IP untuk setiap VLAN-nya nih. Kalian bisa masuk ke sini, multilayer switch-nya. Ini kalian bisa exit, lalu masuk ke interface VLAN 10. Enter. Terus kita masukkan IP-nya, IP@192.168.10.1. Karena menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN, di sini VLAN 10.0 jadi 10.1. Terus subnet max-nya di sini karena /24 jadi di sini 255.0 ya teman-teman. Kita enter lalu exit, kita masuk ke VLAN 20-nya nih. Lanjut nih, kita akan konfigurasi DHCP pada setiap VLAN-nya. Ini kan terdapat tulisan konfigurasi DHCP server pada multilayer switch 2 untuk semua VLAN. Dari yang VLAN 10 dulu, seperti biasa kita keluar, lalu IP DHCP pool, VLAN 10, lalu networknya, itu mengikuti network yang VLAN 10, yaitu 10.0 ya teman-teman. Subnet max-nya. Setelah network masukkan default routernya. Itu yang 10.1 ya teman-teman. Yang tadi IP di VLAN 10-nya itu kita jadikan sebagai defaultnya. Terus lanjut seperti biasa, DNS main server. Nah, di sini untuk DNS servernya kita disuruh pakai IP 92.168.90.2 ya teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, di sini kalian bisa mengulangi dengan perintah yang sama untuk VLAN 20 dan VLAN 30-nya ya teman-teman. Oke, di sini kita sudah konfigurasi DHCP-nya. Nah, kita coba cek resolve DHCP-nya.
Kita coba lihat di multilayer switch 2. Oke, untuk DHCP pool di ini kita juga disuruh exclude address nih. Dan maksud dari exclude address itu dia adalah kayak mengecualikan untuk DHCP IP-nya nggak boleh memakai IP ini 10.1, 20.1, dan 30.1. Berdiri dikecualikan karena IP yang 10.1, 20.1, 30.1 itu udah kita pakai sebagai gateway. Nah, kita masuk lagi ke multilayer switch. Di sini perintahnya itu kalian buat dulu IP DHCP exclude address 198.10.1. Sorry, di sini saya ada kurangnya. Exclude main address, lanjut yang 20.1, terus 30.1. Sekarang kita coba tes DHCP-nya di VLAN 10, 20, dan 30. Oke, kalian bisa pergi ke PC 0, terus kalian ke desktop IP configuration, lalu klik DHCP. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Kita coba juga di VLAN 20. Nah, di sini juga sudah successful. Nah, mungkin bisa coba untuk request di semua PC-nya. Untuk itu, saya akan langsung lanjut saja ke part yang ketiga, yaitu kita akan lanjut di konfigurasi VLAN dan trunking pada multilayer switch 1 dan switch 2. Nah, di sini langsung aja kita akan buat VLAN-nya dulu di switch 1. Di sini seperti biasa kita buat VLAN-nya dulu. Di sini ada VLAN 40, 50, dan 60 ya teman-teman. Nah, seperti tadi, kita juga harus konfigurasi port flash pada interface yang terhubung ke PC VLAN-nya. Kita masuk dulu ke interface-nya yang terhubung di VLAN 40. Yang ini kalian bisa cek dulu ya sebelumnya. Dan ini perintahnya sama, jadi kalian bisa ikutin aja. Di sini kita sudah memasukkan interface-nya. Seperti tadi untuk FA0/1 kita nggak akan dianggurkan saja, tapi kita akan mode terangkat. Nah, di sini kalian bisa exit dan kalian ikutin saja perintahnya ya teman-teman, karena perintahnya sama seperti tadi. Dan di sini kan perintahnya MLS1 dan switch 2. Nah, kita lanjut ke yang switch 2-nya. Kita akan buat VLAN. Untuk yang switch 2, yang ini kita harus membuat VLAN 60 dan 70 saja. Nah, di sini kalian bisa ikutin karena perintahnya sama ya, teman-teman. Lanjut, kalian bisa cek interface-nya masing-masing, lalu kita masukkan interface-nya seperti tadi ya, teman-teman. Dan di sini kita sudah membuat VLAN dan memasukkan interface atau portnya. Oh iya teman-teman, tadi seperti di switch 1 kita akan terangkan juga nih ke switch port mode terang. Di sini kita bisa masuk dulu ke interface-nya. Oke, baru kita masukkan perintah yang ini. Nah, di sini udah selesai ya teman-teman di switch 1 dan switch 2. Kita lanjut ke multilayer switch satunya, yaitu yang ini teman-teman. Di sini juga kita akan pasang atau membuat VLAN-nya dan memasang IP dari VLAN-nya. Ini kita akan membuat VLAN 40 sampai VLAN 70 karena multilayer switch 1 ini dia mencakup semua VLAN yang ada di switch 1 dan switch 2 ya teman-teman. Di sini kita sudah membuat VLAN-nya. Selanjutnya kita akan memasang IP pada setiap VLAN-nya. Di sini kan terdapat ketentuan detail IP address untuk setiap VLAN di multilayer switch 1 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Jadi pakai misal VLAN 40 akan pakai 40.1, 50 pakai 50.1 dan lainnya. Nah, kita langsung mulai dari VLAN 40-nya. Di sini kalian bisa ikutin saja ya teman-teman. Di sini kita akan terangkan juga nih dari multilayer 1 ke switch 1 dan switch 2-nya. Jadi di sini pakai interface 01 dan 02. Ini di multilayer switch kita nggak bisa langsung pakai perintah switch port mode terang. Tapi kita harus masuk ke encapsulation-nya dulu. Oke, di sini udah ya, seperti yang tadi, kita akan konfigurasi DHCP-nya di multilayer switch-nya. Kita mulai dari yang VLAN 10, langsung aja. Iya teman-teman, di sini kan kita pakai VLAN 50, 60, 70 ya, bukan VLAN 10. Nah, jadi tadi saya ada sedikit lupa ya teman-teman. Di sini kita coba hapus saja.
Nah, jika udah, kalian bisa buka, coba IP DHCP-nya di VLAN 40, 50, dan 60. Udah berhasil ya teman-teman. Konfigurasi DHCP pada multilayer switch yang satu ini, dan di sini ini juga sudah mendapatkan IP-nya. Nah, kalian bisa coba saja request DHCP-nya pada semua PC-nya, terus kemudian bisa ping dari IP DHCP tersebut. Itu pasti sudah reply. Kita akan langsung saja lanjut ke part yang berikutnya, yaitu part 4, konfigurasi VLAN dan trunking pada router 3 dan switch 3. Nah, jadi router 3 itu yang ini, dan switch 3 adalah yang ini. Nah, langsung saja kita masuk ke switch 3 dulu. Nah, seperti tadi kira-kira langkahnya di switch kita akan buat VLAN-nya dulu. Di sini switch ini ada VLAN 80 dan VLAN 90. Oke, di sini sudah seperti biasa kita masukkan interface-nya. Kalian bisa cek aja dulu. Di sini udah selesai, tapi jangan lupa FA0/6-nya juga kita harus menerangkan. Di sini kita bisa exit dulu. Nah, di sini sudah. Mungkin kita coba cek lihat resultnya. Nah, di sini kalian bisa lihat di switch 3-nya itu semuanya sudah tercentang ya teman-teman. Lanjut aja, kita disuruh pada switch 3 dan router 3. Oke, sekarang kita masuk ke router 3-nya. Tapi sebelum itu kita masuk dulu ke gig 0/1, mengarah ke switch 1. Oke, langsung aja interface gig 0/1. Terus jangan lupa. Nah, di sini udah hijau ya teman-teman. Terus baru kita coba buat subinterface-nya untuk VLAN 9. Maaf, VLAN 80 dan 90. Kita langsung aja masuk lagi. Oke, di sini udah teman-teman. Setelah itu kita lihat nih perintahnya. Di sini konfigurasi port router on stick dan DHCP server. Nah, tapi di sini untuk setting di CP server pada router 3 itu hanya untuk VLAN 80 saja. Oke, jadi kita akan setting di routernya. Di sini kita bisa exit dulu. Nah, di sini kita lanjut ke poin yang keempat, lakukan konfigurasi manual untuk server 1 dan server 2-nya. Oke, kita akan pasang IP untuk servernya yang di sini, di VLAN 90, kita buka yang server 1 desktop IP configuration. Nah, di sini untuk IP-nya kita pakai 192.168.90.2, karena yang 90.1 itu sudah kita jadikan gateway di VLAN 90-nya. Oke, terus default gateway-nya. Nah, terus untuk yang DNS servernya itu kita pakai 90.2 sesuai dengan yang di instruksinya, yaitu oke, di server sudah. Sorry, di server 1 sudah. Kita coba pasang di server 2-nya juga. Kita pasang IP-nya sama seperti tadi ya, teman-teman. Tapi di sini saya pakai 90.3. Oke, di sini sudah ya teman-teman, dua-dua servernya udah, server 1 dan server 2-nya udah dipasang. Sekarang kita lanjut ya, kita akan ke part yang kelima, yaitu konfigurasi IP address point to point. Nah, di sini perintahnya konfigurasikan IP address pada setiap router sesuai dengan IP-nya. Setelah itu lakukan konektivitas. Nah, di display ini sudah disediakan IP-nya. Yang ini adalah IP juga, dan ini juga ada banyak ya teman-teman IP-nya. Oke, kita mulai dari yang router 3 dulu.
yang dari sebelah kanan, yaitu yang ini. Nah, di interface, nah di sini kita bisa lihat untuk interface-nya 0/0 ya teman-teman, yaitu yang ini teman-teman, IP-nya 10.6. Oke, langsung kita masuk ke router. /30 jadi .252 ya teman-teman. Terus jangan lupa aktifkan. Oke, setelah itu kita lanjut di router satunya, ada dua jalur 0/1 dan 0/2 ya teman-teman. Oke, di router satunya udah, kita lanjut di routernya, yaitu yang ini itu ada 3 interface atau 3 jalur 0/0, 0/1 dan 0/2. Kita langsung aja, kalian bisa perhatiin dulu ya IP-nya. Di sini di router 2 dan 3-nya udah, sekarang kita tinggal di multilayer switch-nya nih. Kita mulai dari multilayer switch 1, yaitu yang ini kita pasang IP-nya. Di sini itu interface-nya F03. Di sini IP-nya 10.14. Nah, tapi teman-teman di multilayer switch ini kita nggak bisa langsung menambahkan IP. Tapi kita harus jalankan perintah no switchboard. Kita singkat saja dengan no sw. Oke, baru kita tambahkan IP-nya. Oke, di multilayer switch 1 sudah. Sekarang kita lanjut di multilayer switch 2. Yang ini itu FA0/6, IP-nya 10.10. Di sini complexionnya udah 80% ya teman-teman. Kita akan lanjut saja untuk konfigurasi dynamic routing-nya. Di sini kita disuruh konfigurasi menggunakan OSPF pada semua router, all of router. Oke, kita mulai dari routernya dulu. Di router 3 di sini terdapat ketentuan teman-teman gunakan ID untuk OSPF 1. Jadi ini kita pakainya seperti ini. Router OSPF 1. Terus networknya di router 3 ini kan ada 10.5 dan 10.6. Nah, di sini kita pakai networknya 10.4 karena di sini ada range 5 dan 6. Jadi networknya itu kan pasti 10.4. Kalau yang IP broadcastnya itu kan pasti 10.7. Nah, keduanya itu kan nggak bisa digunakan ya. Jadi di sini kita pakai 5 dan 6, makanya di sini kita mempromosikannya itu network 10.4. Yang mencakup network dari 10.6 dan 10.5. Terus kita masukkan wildcard-nya. Untuk wildcard-nya itu 0.3 ya teman-teman. Kalian pasti. Kemudian ini areanya kita pakai area 0. Setelah itu kita promosikan juga IP dari VLAN 90. Untuk VLAN ini kan dia pakai /24. Jadi ini kita ganti network VLAN-nya. Kita advertise juga VLAN 90. Oke, di routernya sudah, kita lanjut di router yang ke satu. Di sini kita advertise juga networknya 10.4. Di sini udah 100% ya teman-teman. Kalian juga bisa lihat di cek resultnya. Di sini punya saya udah selesai atau udah 100% ya teman-teman, dan di sininya juga udah komplit ya teman-teman. Nah, sebelumnya maaf dikarenakan ada kendala di laptop saya, jadi videonya sempat kepotong, tapi di sini prosesnya saya udah selesai sampai 100% ya teman-teman. Oke, sekian praktek di video kali ini. Next, tonton lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.